Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan yang berjudul kapasitansi kapasitor. Sebelumnya perkenalkan, Saya Marita Dita Safitri dengan NRP 22256000075. Saya Nikita Maulani Rosita Putri, NRP 22256000088. saya Sekar Kinasi dengan NRP 22256000070. Saya Noveli Sausan dengan NRP 22256000062. Dan saya Azala Karsaherza dengan NRP 22256000079. Selamat menyaksikan ya. Ini dulu, selamat menyaksikan. Iya, ayo 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama kabel penghubung secukupnya. Yang kedua, power supply 450 volt. Yang ketiga, 1 buah batang ground. Yang keempat, 4 buah kapasitor. Yang kelima, elektrometer amplifier. Dan yang terakhir, multitester digital. Untuk step yang pertama, nyalakan power supply dalam stop kontak yang ada di jala-jala PLN tersebut. Untuk step yang selanjutnya, ambil 2 kabel penghubung, kemudian taruh pada 12 volt di power supply, lalu hubungkan ke multitester digital untuk mengecek apakah tegangan yang ada di power supply tersebut memang benar sekitar 12 volt. Setelah itu, pada multitester digital arahkan ke voltmeter AC dan tegangan yang terukur yaitu sekitar 13 volt. Kemudian hubungkan power supply 12 volt tadi pada elektrometer amplifier. Kemudian ambil 2 kabel penghubung. Setelah itu, set tegangan sebesar 3 volt AC. Jika dirasa tegangan yang ada belum mencapai 3 volt atau lebih dari 3 volt, kita bisa mengatur power supply-nya hingga mendekati 3. Lebih nggak apa-apa, asal nggak boleh kurang. Kemudian, pasang 2 kabel penghubung tadi yang udah di-set sebesar 3 volt ke dalam elektrometer amplifier. Dan tancapkan kapasitor C1 pada soket di titik C dan E. Sedangkan pada titik C dan D di short. Kemudian, lihat tegangan V1 di multitester digital. Jangan lupa untuk mengubahnya ke dalam voltmeter yang DC. Ambil kapasitor C2 dan jangan lupa untuk menggosokkannya ke batang ground karena untuk membuang muatan sebelum ditaruh pada elektrometer amplifier. Pasang kapasitor C2 di sebelah C1, kemudian amati tegangannya pada multitester digital. Tukar posisi antara kapasitor C1 dengan C2. Kemudian sebelum menancapkan di elektrometer amplifier, jangan lupa untuk menetralkan kedua kapasitor tersebut ke batang ground. Amati tegangannya di multitester digital. Selanjutnya, ambil kapasitor C3 dan C4. Sebelum menancapkan di elektrometer amplifier, netralkan kedua kapasitor tersebut di batang ground dan tancapkan kapasitor C3 di titik CE dan C4 di titik CD. Amati tegangan dari kapasitor tersebut. Langkah selanjutnya, tukar posisi antara kapasitor C3 dengan C4. Perlu diingat sebelum menancapkan di elektrometer amplifier,
jangan lupa menetralkan kedua kapasitor tersebut di batang ground. Tancapkan C4 di titik CE dan C3 di titik CD. Amati tegangan kapasitor tersebut di multitester digital. Buat apa? Percobaan ini membahas penentuan nilai kapasitansi kapasitor yang tidak diketahui menggunakan metode pembagian tegangan pada rangkaian kapasitor seri. Data menunjukkan adanya perbedaan tegangan keluaran V1 yang signifikan tergantung susunan kapasitor. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana fenomena pembagian tegangan ini terjadi? Dan dalam kondisi seperti apa kapasitor menghasilkan tegangan yang tinggi atau rendah? Peristiwa kenaikan dan penurunan tegangan terjadi pada titik pengukuran atau V1 di rangkaian, khususnya di antara titik CD dan CE. Tegangan tinggi itu terjadi ketika kapasitor dengan kapasitansi lebih kecil berada pada posisi tertentu, sehingga beda potensial itu lebih besar dan lebih terbaca. Sedangkan tegangan rendah itu terjadi ketika kapasitor dengan kapasitansi lebih besar mendominasi pembagian tegangan. Dengan kata lain, fenomena ini terjadi langsung di dalam rangkaian pembagi tegangan kapasitor. Selanjutnya adalah hubung. Siapa yang terlibat atau apa subjek dari penelitiannya? Subjek utama dari penelitian ini adalah kapasitor kelas sejajar. Praktikan ini menggunakan alat khusus seperti electrometer amplifier untuk memperkuat sinyal pengukuran, power supply sebagai kapasitor kelas sejajar, power supply sebagai sumber tegangan pengisian atau VDC, dan sebuah kapasitor referensi atau C2 bernilai 1 nanofarad atau 470 mikrofarad. Tegangan meningkat sekitar 2,7 sampai 2,9 volt saat konfigurasi seperti C1, C2, dan C4, C3. Sebaliknya, tegangan menurun drastis sekitar 0,005 sampai 0,094 volt saat konfigurasi dibalik C2, C1, dan C3, C4. Artinya, perubahan terjadi ketika posisi kapasitor dalam rangkaian ditukar. Selanjutnya, why? Mengapa jarak antar plat mempengaruhi kapasitansi? Secara teoritis, hal ini terjadi karena medan listrik di antara plat melemah saat jarak diperbesar jika muatannya tetap. Kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan dan permitivitas, namun berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin besar kemampuan plat untuk menyimpan muatan listrik.